Del Gumantil Gendewati. Kemarin ada yang bertanya kepada yangmu ini. Sebentar ya, yang naikkan dulu sedikit. Yang itu manual, semuanya manual. Ada pertanyaan dari Del Gumantil Gendewati Silpringsel. Bagaimana menasihati orang-orang supaya orang-orang itu tidak merendahkan sang kesatrio, sang pinilih. Susah ya pertanyaan itu, karena kita nggak bisa merubah ya. Menurut kedangkalan spiritual yang kita nggak bisa merubah apa yang terjadi, karena semua orang itu pengen merubah. Eyang pengen merubah Del Gumantil pengen merubah Eyang pengen merubah Silpringsel pengen merubah. Nah, semuanya ini pengen merubah. Semuanya hanya menuruti keinginannya ya. Sedangkan keinginan itu kan berbeda-beda. Jadi bagaimana untuk merubah orang lain ya, nenek moyang kita itu sebenarnya sudah memberikan contoh ya. Sudah memberikan contoh budayanya, itu pokoknya yang terbaik lah sebenarnya ya. Asalkan nggak digabung-gabung, nggak dicampur-campur ya. Ketika kau gabung-gabung, kau menyampur-nyampurnya dengan yang lainnya ya kacau ya. Karena sang kesatrio, sang penilih itu kepemimpinannya, gaya kepemimpinannya itu bukan berdasarkan ambisi ya. Jika seseorang itu berambisi untuk menjadi seorang pemimpin ya, segala cara itu digunakan, dan itu hanya menuruti keinginan dia saja. Jadi keinginan dia apa? Itu jika kepemimpinan itu dimulai dari sebuah ambisi, dan jika kepemimpinan itu diawali dengan ambisi yang besar, maka mudah sekali orang menyalahkan nanti. Orang menjatuhkan, menyalahkan itu mudah. Maka sang satrio yang rasa nggak seperti itu ya. Dia memimpin, kepemimpinannya itu sifatnya mengayomi, memberikan teladan, ngayomi, seperti utusan-utusan itu loh ya, kayak Musa dan yang lain ya. Jadi kepemimpinannya itu orang-orang itu berpikir bahwa kayaknya ini mustahil untuk dilakukan ya. Menegakkan keadilan itu mustahil, terus memperjuangkan kebenaran itu mustahil. Tapi ternyata beliau mampu ya. Sang utusan itu mampu memperjuangkan. Artinya sang pemimpin ini mengikuti keinginan rakyatnya, mengikuti keinginan orang-orang. Nah, ketika mengikuti keinginan orang-orang, maka engkau tidak perlu melakukan perubahan-perubahan ya. Ketika engkau melakukan suatu perubahan, Del Gumantil Gendewati Silpringsel, berarti itu ambisi, karena engkau mengikuti keinginanmu, bukan keinginan mereka. Dan ketika itu, karena ambisimu, engkau mudah dijatuhkan. Maka engkau bukan seorang pemimpin yang kuat
Ya, engkau nggak akan jadi pemimpin yang kuat karena ambisi segala cara kau lakukan. Menang ya pasti menang. Nah, tapi semua orang nggak akan mengikutimu karena itu bukan keinginannya mereka. Itu loh bedanya sang kinase sang pinilih itu nanti. Ya kita lihat saja. Ya, sang kinase sang pinilih. Nah, itulah kenapa yang mencoba Silpringsil memimpin, Tilgumandil memimpin, ya bukan Eyang yang memimpin keluarganya. Eyang itu bukan Eyang, tapi mereka yang biarkan karena ambisi semua ini. Ternyata cucu-cucunya yang dua-duanya berambisi, menguasai, maka engkau akan mudah dijatuhkan. Nah, Tilgumandil Gentiowati Silpringsil, jika engkau menginginkan kemakmuran, kenyamanan, kebahagiaan dalam keluargamu, maka yang kasih contoh cara memimpinnya, memimpin tanpa ambisi, ya, yang kasih contoh padamu, cucu-cucuku. Karena saat ini kepemimpinanmu gayanya itu serba tidak adil, serba tidak benar, ya selayaknya bangsa lain atau orang lain itu yang memimpin keluarganya Eyang. Nah, jika engkau belum siap dipimpin oleh orang lain, ya, oleh keluarga lain, oleh bangsa lain, maka hormatilah leluhurmu. Apakah engkau sudah siap dipimpin oleh bangsa lain? Tidak siap kan? Maka hormatilah budayamu, leluhurmu, Tilgumandil Gentiowati Silpringsil. Ya. Ketika ketidakadilan, ketidakbenaran, sama saja engkau dipimpin oleh orang lain, dipimpin oleh keluarga lain, dipimpin oleh bangsa lain, sama saja. Karena ketika itu yang memimpin adalah keluargamu sendiri, pastilah adil, pastilah kebenaran, tidak perlu fitnah-fitnah. Ya. Jadi misalnya kesalahan A, ya salah, ya harus ditindak, jangan dipelintir-pelintir. Ya, misalnya Tilgumandil ya, menyakiti Silpringsil, mengakibatkan Silpringsil sakit, terus dipelintir-pelintir. Nah, dibuat yang salah itu seolah-olah Silpringsil. Itu artinya engkau dipimpin oleh bukan keluargamu sendiri, engkau dipimpin oleh keluarga yang lain. Jika yang memimpin keluargamu, maka tegakkan keadilan itu, kebenaran yang sejati, bukan dengan ambisi. Nah, dengan cara-cara ambisi itu seperti engkau layaknya engkau itu pengen jadi bos saja, pengen jadi bos besar kan ambisi, maka segala cara dilakukan menjegal temannya. Waktu engkau di kantor bekerja, kau pengen jadi bos besar, kau jegal temanmu, kau jilat sana jilat sini, nggak karu-karuan, ya. Jadi ingat, Tilgumandil Silpringsil kata Eyang, jika engkau belum siap dipimpin oleh orang lain, keluarga lain, atau bangsa lain, ya, perbaiki. Jadi ya nggak perlu menyarankan kau untuk berubah, tapi perbaikilah karaktermu semuanya. Ya, jika engkau belum siap, karena yakinlah jika engkau dipimpin oleh keluarga lain, oleh orang lain, pasti ketidakadilan, ketidakbenaran itu akan terjadi. Hormatilah leluhurmu, budayamu, hormatilah alam semesta di mana engkau berpijak dan langit kau junjung. Maka
Ya, semua kebenaran dan keadilan itu akan tegak. Ingat ya, yang katakan bahwa yang turun langsung mengadili adalah waktu. Alam semesta itu waktu termasuk di dalamnya. Makanya yang kemarin bilang, hati-hati jika kemelekatan kepada sesuatu, keserakahan, ambisi, apapun itu, yang mengadili, yang turun langsung itu semesta. Karena waktu milik semesta. Alam semesta termasuk waktu dan ruang. Ya, rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.